Kembali lagi bersama kami dalam webinar CNBC Indonesia bersama dengan Astra dengan tema SDGs dan peluang bisnis ramah lingkungan. Dan sekali lagi saya akan menyapa para narasumber kita yang sudah bergabung di sini. Ada Bapak Hasan Fauzi, Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia. Ada Bapak Arifin Rudianto, Tim Pelaksana SDGs Bappenas. Bapak Sigit Kumala, Pengurus Yayasan Dharma Bakti Astra, serta Fania Herlambang, Duta dari SDGs Indonesia. Sekali lagi selamat siang semuanya, salam sehat ya untuk kita semua. Oke, kita langsung saja mulai diskusi kita pada siang hari ini sesuai dengan temanya adalah SDGs dan juga peluang bisnis ramah lingkungan. Nah, ini memang kita ketahui sudah ada beberapa SDGs yang memang sudah diterapkan gitu dalam program-program pemerintah melalui RPJMN, kemudian juga kita ketahui di sini juga memang target dari pemerintah sendiri adalah hingga tahun 2030 sendiri ada terkait dengan SDGs begitu. Namun sejauh ini memang sejauh apa Pak untuk implementasi yang sudah diterapkan? Baik, terima kasih. Jadi SDGs ini dengan 17 goal-nya dan ada 5 P-nya. People, Planet, Prosperity, Peace, Partnership. Jadi sangat kompleks. Ada dimensi ekonomi, dimensi sosial, dimensi lingkungan, dan dimensi tata kelola. Nah, menghadapi hal yang sangat kompleks multidimensi ini, pemerintah melakukan 3 hal. Yang pertama adalah membangun political will. Yang kedua, kita menyusun legal basis yang kuat. Dan yang ketiga, menyusun strategi yang baik. Itu yang biasa kita lakukan. Nah, political will alhamdulillah sudah kita peroleh karena Bapak Presiden sendiri menjadi ketua tim pengarah untuk pelaksanaan SDGs ini dan menunjuk Menteri Bappenas sebagai koordinator pelaksana karena memang sifatnya yang sangat-sangat lintas sektor. Dan menunjuk kami, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam sebagai koordinator pelaksana nasional. Nah, political will ini contohnya sudah mendapat banyak dukungan dari berbagai pihak. Di parlemen DPR sendiri ada kaukus untuk parlemen untuk SDGs yang setiap tahun menyelenggarakan pertemuan parlemen sedunia untuk membahas SDGs. Nah, Indonesia selalu menjadi tuan rumah karena kita menjadi pelopornya. Di audit BPK ada BPK sedunia untuk mengaudit pelaksanaan SDGs dari prosesnya. Intosai namanya. Dari non pemerintah juga sangat banyak. Contohnya, Badan Amil Zakat sudah mengeluarkan fikih zakat for SDGs, yang intinya dana zakat itu bisa digunakan untuk mendukung pelaksanaan program SDGs karena prinsip rahmatan lil alamin. Dari dunia pendidikan, akademisi, sudah banyak SDG Center dari 21 perguruan tinggi seluruh Indonesia. Dari dunia bisnis ada Philanthropy and Business Indonesia for SDGs yang gabungan dari beberapa pengusaha dan filantropi seluruh Indonesia. Kemudian juga Otoritas Jasa Keuangan itu mengeluarkan aturan semua perusahaan yang listed di Bursa Efek Indonesia, nanti Pak Hasan bisa memperjelas lebih jauh, harus mengeluarkan sustainability report tiap tahunnya. Itu contoh-contoh political will yang sudah kita peroleh. Legal basis yang kuat. Di Indonesia semua harus punya dasar hukum. Kalau nggak ada nanti kita salah. Nah, legal basis yang kuat sudah kita peroleh dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 yang isinya memerintahkan Menteri Bappenas untuk menyusun rencana aksi nasional dan memerintahkan seluruh gubernur menyusun rencana aksi daerah sebagai basis untuk melaksanakan SDGs. Nah, rencana aksi nasional ini adalah integrasi antara apa yang akan dilakukan oleh kementerian lembaga di tingkat pusat dengan apa yang akan dilakukan oleh non-state actors, akademisi, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, dan sebagainya menjadi suatu kesatuan yang saling terintegrasi satu sama lain dalam rencana aksi nasional dengan indikator-indikator yang terukur. Yang ketiga, strategi yang baik. Strategi yang baik ini tercermin dalam rencana aksi nasional tadi. Apa syarat strategi yang baik? Ada 6 hal. Yang pertama adalah prosesnya memang melibatkan semua pihak, partisipatif. Jadi waktu kita menyusun, kita undang semua pihak untuk menyampaikan kontribusinya kepada SDGs dan disusun menjadi satu paket. Jadi kita betul-betul memulai dari nol. Kita dialog dengan semua pihak
dan memang cukup makan waktu dan tenaga, tapi pada akhirnya setelah menjadi strategi itu teman-teman dari non pemerintah bilang pemerintah alhamdulillah sudah menjadi pemerintah yang mendengar. Yang kedua, dalam rencana aksi nasional ini ada indikator yang jelas terukur. Jadi setiap indikator dari 17 goal SDGs itu jelas definisinya, jelas bagaimana mengukurnya, jelas siapa sumber datanya, bagaimana frekuensi penerbitannya. Dan di sini adalah tanggung jawab Badan Pusat Statistik untuk mengelolanya. Yang ketiga, semua indikator itu jelas siapa pemangku kepentingannya. Jadi indikator kesehatan, nanti Kementerian Kesehatan, indikator pendidikan, Kementerian Pendidikan sebagai lead koordinator. Jadi jelas yang bertanggung jawab siapa. Kalau Presiden nanya bagaimana perkembangannya, goal ini jelas siapa komandannya gitu. Yang keempat, jelas sumber pembiayaannya. Mana yang akan dibiayai pemerintah, mana yang akan dibiayai oleh non pemerintah. Itu semua terpadu dalam satu rencana aksi. Yang kelima, jelas bagaimana monitoring evaluasinya. Kalau monitoring evaluasi yang kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, itu kita punya peraturan pemerintah, sehingga jelas siapa melakukan apa, sistemnya seperti apa, dilaporkan kepada siapa. Untuk kegiatan yang dilakukan oleh aktor non-pemerintah, itu kita minta teman-teman dari non-pemerintah membuat sendiri sistem monitoring evaluasi. Yang pasti bahwa yang dilaporkan itu betul-betul dilaksanakan. Jadi ada prinsip-prinsip akuntabilitas yang kita junjung. Kemudian yang keenam, ini yang masih PR kita semua, adalah melakukan sosialisasi kepada semua pihak terkait SDGs ini menjadi suatu gerakan. Gerakan yang kita maksud adalah gerakan seperti dulu kita punya gerakan keluarga berencana. Semua orang tahu apa itu KB, semua orang tahu bagaimana caranya ber-KB, semua orang tahu apa untungnya ber-KB, itu masih menjadi PR kita. Nah, di sini salah satunya kita juga mengangkat atau membentuk duta SDGs. Salah satunya adalah Mbak Fania, ini adalah duta SDGs yang tugasnya nanti melakukan sosialisasi SDGs ini kepada milenial khususnya. Duta SDGs yang lain adalah Ibu Alisa Wahid yang nanti akan bergerak di bidang pemberdayaan, dan satu lagi Bung Billy Mambrasar, staf khusus Presiden yang dengan komunitasnya. Itulah kira-kira salah satu upaya yang kita lakukan sampai saat ini. Oke, Pak. Di sini tadi sudah disebutkan ya Pak ya peran-peran dari berbagai pihak terkait dengan mewujudkan SDG sendiri. Tadi juga sudah disebutkan peran dari Bursa Efek seperti apa, kemudian juga peran dari anak muda yang diwakilkan oleh Fania ini seperti apa. Nah, tapi tentunya yang juga memiliki peran besar dalam mewujudkan SDGs di Indonesia ini adalah peran dari UMKM sendiri. Karena kita ketahui UMKM ini juga merupakan penopang dari perekonomian bangsa. Nah, kita akan beralih ke Mas Sigit yang sebagai pengurus Yayasan Dharma Bakti Astra yang juga memiliki misi untuk pembinaan dan juga pengembangan UMKM di tanah air. Nah, sejauh ini dari perspektif Anda, seperti apa sih? Apakah memang memungkinkan UMKM ini mewujudkan poin-poin ataupun juga tujuan dari SDG sendiri? Seperti apa, Pak? Baik, terima kasih Mbak Sarifah. Kalau dilihat dari 17 goal dan 169 indikator SDGs, tadi yang disampaikan oleh Pak Arifin Rudianto, bahwa peranan UMKM ini banyak terlibat di dalamnya. Khususnya untuk goal nomor 8, bagaimana mempersiapkan pekerjaan yang layak dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan ini tentunya UMKM ini turut berperan dalam mewujudkan SDGs. Dan dalam hal ini, Yayasan Dharma Bakti Astra ini berusaha mendorong para pelaku UMKM untuk semakin tumbuh dan berdaya saing dan segera bisa pulih dari kondisi di masa pandemi ini. Dan kami di Astra ini mengacu pada Astra Sustainability Plan 2030 yang berfokus pada penanganan goal nomor 13, yaitu mengenai perubahan iklim, dan goal nomor 12 mengenai konsumsi dan produksi yang dapat dipertanggungjawabkan, dan juga goal nomor 8 bagaimana mempersiapkan pekerjaan yang layak
dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi Yayasan Dharma Bakti Astra fokus pada capacity building, antara lain pada pelaksanaan training dan pendampingan yang komprehensif agar UMKM semakin mudah menghasilkan produk yang memenuhi standar QCD, yaitu Quality, Cost, and Delivery, serta mudah mendapatkan akses permodalan dan memperluas pasar, baik itu di pasar offline maupun online. Demikian, Mbak Sarika. Oke, siap. Ini berarti memang UMKM memiliki peran dan di sini juga peran dari Yayasan Dharma Bakti Astra juga untuk meningkatkan kapabilitas dari para UMKM terkait dengan poin-poin yang harus dipenuhi melalui SDGs begitu ya. Oke, berikutnya kita akan beralih ke Bapak Hasan Fauzi. Ini kita ketahui juga Pak ya bahwa memang Bursa Efek Indonesia pada akhir tahun lalu di Desember 2020 ini juga sudah meluncurkan IDX ESG Leaders, Environmental, Social, dan juga Governance untuk indeks-indeks saham yang memang diketahui memiliki poin-poin sejalan begitu dengan SDGs begitu. Nah, ini seperti apa sih Pak? Kemudian untuk di awal tujuan diluncurkan dari IDX ESG ini? Ya, baik. Terima kasih, Mbak Syarifah. Jadi betul sekali, kami baru-baru ini sudah meluncurkan kembali salah satu Green Index yang kita beri nama IDX ESG Leaders, yaitu di akhir tahun yang lalu. Nah, pengembangan dan peluncuran indeks ini merupakan bagian dari tujuan besar kami di Bursa Efek Indonesia dan di pasar modal kita untuk terus mendorong awareness dan juga praktek akan sustainable finance, yaitu keuangan dan investasi yang berwawasan ESG. Dan ini melengkapi produk green yang sebelumnya sudah ada di pasar modal kita ya, berupa green bonds, ada green sukuk, ada reksadana yang berorientasi ESG, ada juga ETF, Exchange Traded Fund, yang sudah tersedia lebih dulu. Nah, beberapa tujuan dari pembentukan indeks baru, IDX ESG Leaders ini, yang pertama, kami ingin sebagai bursa menyediakan ESG rating atau scoring yang mencerminkan bagaimana kualitas praktek ESG dari para emiten atau perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Tentu scoring ini diharapkan juga menjadi sesuatu yang sifatnya kredibel, sehingga dapat menjadi acuan bagi para investor khususnya. Tujuan lainnya yang kedua yang juga sangat penting adalah kami ingin dengan adanya indeks ini kembali membangun awareness dan komitmen untuk terus melakukan peningkatan praktik dan penerapan ESG di kalangan para perusahaan tercatat. Jadi nanti dari risk rating dan scoring yang mereka peroleh, ini akan juga sekaligus menjadi masukan dan feedback bagi para perusahaan tercatat untuk kembali meningkatkan kualitas praktik ESG-nya masing-masing. Tujuan yang ketiga, ini juga kami harapkan menjadi produk green yang menjadi tujuan investasi bagi para investor. Dan karena kami menggandeng scoring agency dari global, maka IDX ESG Leaders Index ini kami harapkan juga dapat memenuhi kebutuhan dari para investor domestik maupun investor global yang memang trennya dari waktu ke waktu sudah sangat menjadikan ESG dan praktek ESG ini sebagai salah satu kebijakan dan kriteria dalam penempatan investasinya. Demikian Mbak Syarifah. Oke, nah di sini sudah berkolaborasi ya peran-peran dari Bursa Efek Indonesia, kemudian juga peran-peran yang dilakukan penyuluhan terhadap UMKM, kemudian juga tadi dari segi pemerintah sendiri seperti apa untuk pengimplementasian dari SDG sendiri. Nah, tapi kurang lengkap nih kalau kita belum membahas impact-nya ataupun juga act-nya secara langsung yang bisa dilakukan oleh anak muda. Nah, kita akan beralih ke Fania. Oke, Fania, ini seorang lulusan sarjana teknik tapi menjadi duta untuk SDGs Indonesia. Nah, tapi sebelum kita membahasnya seperti apa Fania dari sosok seorang mahasiswa teknik, kemudian juga menjadi duta dari SDGs. Nah, seperti apa sih yang Fania lihat begitu terhadap dengan peran dari anak muda yang harus dilakukan untuk menyadarkan masyarakat akan kepentingan dari SDGs ini sendiri? Terima kasih Mbak Syarifah. Mengenai pemuda sendiri ya, sebenarnya bagaimana perannya? Sebetulnya cukup dari gerakan yang sederhana saja. Misalnya, saya sebagai seorang individu dulu ketika menjadi mahasiswa, saya pertama kali mendengar istilah sustainability atau berkelanjutan gitu ya. Kemudian saya menjadi penasaran
apa sih mengenai sustainability issues ini, kemudian muncullah inisiasi-inisiasi bersama teman-teman juga di himpunan waktu itu, kita melakukan semacam community development, kita menerapkan keilmuan kita. Waktu itu ada problematika mengenai lingkungan ya, di salah satu desa yang mostly pekerjaannya adalah sebagai peternak, sehingga banyak sekali limbah kotoran sapi gitu, seperti itu, yang akhirnya kita coba selesaikan dengan teknologi yang kita pelajari seperti itu. Jadi penerapan ilmu, kemudian kita akhirnya memahami, oh dalam penerapannya ternyata tidak hanya dari segi teknologi, ternyata ada masalah lain seperti penerimaan warga setempat terhadap teknologi tersebut, pemeliharaan alatnya. Jadi dengan harapan ya kita berharap limbah kotoran sapi tersebut bisa dikonversikan menjadi gas metan yang bisa digunakan untuk kompor gas rumah tangga. Waktu itu cita-citanya seperti itu. Jadi exposure yang menarik ya, dan eksplorasi sebagai seorang pemuda dengan kreativitas, kemudian dengan latar belakang keilmuan yang bisa dikontribusikan seperti itu tuh sebenarnya salah satu contoh kecil yang bisa dilakukan oleh pemuda untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, kemudian juga sebenarnya pemuda ini seperti apa sih posisinya, perannya, kenapa menjadi penting gitu pemuda dalam stakeholder pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Karena kan pemuda ini kita bisa bilang agen perubahan ya Mbak Syarifah ya. Jadi mereka lah yang akan memegang kendali, mereka yang akan memimpin di masa depan. Jadi mereka perlu tahu sebetulnya apa itu pembangunan yang berkelanjutan, sehingga mereka ketika nanti di posisi kepemimpinan mereka tahu membawa arah dan tujuan yang berkelanjutan itu seperti apa. Kemudian juga prinsip inklusivitas dari SDG sendiri, no one left behind, berarti termasuk juga pemuda di dalamnya, semua lapisan masyarakat, termasuk juga pemuda, merupakan bagian dari SDGs. Dan juga tentu saja kita dihadapkan ke depannya dengan bonus demografi nih, yang 64% dari total penduduknya diperkirakan di tahun 2030 akan pemuda gitu ya. Jadi bayangkan apabila kita bisa optimalkan peran pemuda dalam SDGs sendiri, akan seperti apa masifnya dampaknya. Dan kemudian pemuda di sini tidak hanya sebagai target saja ya Mbak Syarifah dari tujuan pembangunan berkelanjutan, tapi juga sebagai pelaku dari pembangunan. Nah, di sini saya sendiri suka cerita ke teman-teman yang biasanya mengadakan webinar mengenai sustainability atau teman-teman yang mengajak diskusi. Sebenarnya seperti apa sih peran pemuda? Sepertinya kalau mendengar kata pembangunan itu kok identik dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah ya, bukan yang dilakukan oleh seorang individu, apalagi mahasiswa yang masih belajar notabene. Tapi saya coba jelaskan bahwa tentu saja di sini pemuda, pelajar, mahasiswa semua adalah atau pekerja di usia muda gitu ya, merupakan stakeholder penting dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, tidak hanya sebagai targetnya saja, tapi juga pelaku pembangunannya. Nah, misalnya kita ambil juga nih siklus kehidupan seseorang ya, dari dia kecil sampai dengan dewasa gitu. Ketika kita membicarakan mereka masih kecil, mereka akan terekspos pada dunia edukasi, di mana mereka akan dipersiapkan, dididik, dibina, seperti itu. Kenapa penting? Tentu saja kalau misalkan mereka mendapatkan akses terhadap edukasi yang baik dan mumpuni, mereka juga kedepannya dapat akses kepada pekerjaan yang layak gitu. Bayangkan apabila putus sekolah, kemudian terpaksa tidak mendapatkan akses ke pekerjaan yang layak karena kompetensinya yang kurang, sehingga berdampak pada pendapatannya juga yang kurang bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Kemudian mereka misalnya pernikahan di usia dini untuk anak muda, mereka belum stabil secara ekonomi, kemudian secara mental bisa menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga, kemudian kesehatan gitu ya. Dari segi kesehatan, ibu yang hamil di usia muda itu cukup riskan terhadap risiko-risiko kesehatan ketika melahirkan seperti itu. Dan juga ketika mereka nantinya punya anak gitu ya, ketika mereka belum siap untuk mempunyai anak untuk menjadi generasi berikutnya, mereka akan dihadapkan dengan pemenuhan nutrisi anak tersebut. Ketika anak tersebut tidak memiliki nutrisi yang baik, dihadapkan lagi dengan stunting, sehingga ya degradasi dari generasi ya Mbak Syarifah. Jadi di sini penting sekali peran pemuda dalam memikirkan bagaimana masa depannya, karena juga itu akan berdampak kepada pembangunan berkelanjutan secara keseluruhan. Luar biasa sekali, berarti memang perannya itu dari individu terlebih dahulu ya, memang harus dari diri kita sendiri terlebih dahulu, baru kemudian nanti dalam skala-skala yang lebih besar lagi. Oke.